Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersa Amelia dari kelompok 2 di sini. Kelompok saya membuat laporan sistem akuntansi tentang perancangan sistem akuntansi pada PT Mitra Karya Retalindo. Di sini kami memilih nama itu sebagai objeknya. Dalam tugas ini saya mendapat bagian untuk sistem pembelian suku cadang. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada sistem tersebut. Bagian gudang memulai dan membuat FPP sebanyak 1 lembar. Kemudian lembar pertama diberikan kepada bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian menerima FPP dari gudang dan membuat SPPH. Setelah itu SPPH-nya diberikan kepada supplier dan untuk membuat SPH untuk kesepakatan harga yang akan dikirimkan ke pembelian. Kemudian SPPH dan FFP menerima itu dikirimkan ke supplier untuk negosiasi harga. Kemudian bagian pembelian membuat SOP sebanyak 3 rangkap. SOP1, SOP2, dan SOP3. SOP1 diberikan ke supplier, SOP2 diarsip secara tanggal sementara, dan SOP3 diberikan ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang memeriksa kesesuaian barang yang datang dengan SOP3. Kemudian bagian gudang membuat LPB sebanyak 3 rangkap sebagai bukti barang diterima. SOP3, LPB1, 2, dan 3. Kemudian SOP itu dikirimkan ke bagian kasir beserta LPB3. Kemudian SOP LPB2 dikirimkan ke bagian pembelian, sedangkan LPB2 diarsip permanen berdasarkan tanggal. Kemudian kasir menerima SOP3 dan LPB1 dari bagian gudang, kemudian diarsip berdasarkan tanggal secara sementara, sedangkan faktur di bagian kasir melakukan pembayaran dan menerbitkan BPK sebanyak 3 rangkap. LPB SOP3 dikirimkan ke supplier bersama dengan uang BPK1 dan BPK2. LPB1 dan 2 dikirimkan ke akuntansi. Kemudian akuntansi menerima LPB1, SOP3, dan BPK2, kemudian membuat kartu utang apabila dicatat sebagai utang. Kemudian mencatat pada jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran. Kemudian untuk bagian pembelian selesai. Selanjutnya saya mendapat sistem akuntansi persediaan suku cadang. Di sini sistem akuntansi persediaan bagian gudang secara berkala memastikan stok jika stok mendekati batas maksimum. Bagian gudang akan membuat FPP sebanyak 2 rangkap. FPP1 akan dibagikan ke bagian penjualan, sedangkan FPP2 akan diarsip berdasarkan tanggal secara sementara. Kemudian barang datang dan diperiksa oleh gudang. Selanjutnya bagian gudang melakukan LPB sebanyak 3 rangkap dan kartu gudang. LPB yang diterima FPP yang diberikan ke bagian penjualan, kemudian LPB diserahkan juga ke bagian penjualan, dan LPB2 diarsip sementara berdasarkan tanggal, sedangkan LPB3 diberikan ke bagian akuntansi. Kartu gudang kemudian dicatat sebagai FPB1, kemudian bagian gudang menyerahkan suku cadang diberikan kepada bagian perawatan alat dan dicatat pada kartu gudang, kemudian dicatat pada kartu gudang. Kemudian bagian perawatan alat jika membutuhkan suku cadang menerbitkan FPB sebanyak 2 rangkap, FPB1 dan FPB2. FPB1-nya diberikan kepada
ya, dan kemudian menerima barang dari brand gudang dan melakukan cross check. Kemudian selesai, di sini juga saya membuat dokumen-dokumen untuk pembuatan kartu formulir permintaan barang, kartu gudang, formulir permintaan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kemudian juga saya membuat pada sistem pembelian itu adalah formulir permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pembelian, bukti pengeluaran kas, kartu gudang, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Kemudian juga saya di sini membuat barang teman itu tentang nama-nama perusahaan. Kemudian juga mencari tentang perusahaan yang kami buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.